Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan kebijakan para tenaga honorer yang telah berumur 35 tahun ke atas. Simak secara lengkap video ini, jangan di skip agar rekan-rekan bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, saat ini tenaga honorer dan non-aparatur sipil negara tengah cemas dengan kebijakan yang akan diputuskan oleh pemerintah tahun ini, termasuk kebijakan mengenai nasib honorer di atas 35 tahun. Seperti diketahui bersama bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan surat edaran yang rencananya akan menghapus tenaga honorer dan non-aparatur sipil negara per bulan November tahun 2023 ini. Pembahasan nasib honorer terakhir dibahas oleh pemerintah pada tanggal 18 Januari tahun 2023 yang lalu melalui rapat koordinasi kebijakan penataan tenaga non-aparatur sipil negara. Bagi honorer tentunya menunggu kejelasan dari pemerintah terkait dengan wacana penghapusan tenaga honorer pada November tahun 2023 mendatang, terutama keputusan yang memihak kepada tenaga honorer dan non-aparatur sipil negara dengan mempertimbangkan masa kerja honorer dan pengabdiannya. Rekan-rekan sekalian, sebagai isu yang cukup besar di nasional ini, salah satu anggota Komisi 6 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, ikut memperjuangkan nasib tenaga honorer pada tahun 2023 ini. Dirinya pun meminta pertimbangan tenaga honorer yang sudah bekerja selama bertahun-tahun, terutama bagi tenaga honorer yang berusia di atas 35 tahun. Menurutnya, saat ini pemerintah harus memperhitungkan masa kerja tenaga honorer dalam seleksi P3K. Menurutnya, hal ini bukanlah tuntutan yang berlebihan dari rekan-rekan tenaga honorer yang ada di Indonesia. Rieke pun menyebutkan bahwa jika pemerintah hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, di mana di undang-undang ini dinyatakan bahwa batas usia untuk mendaftar calon pegawai negeri sipil adalah maksimal 35 tahun. Maka hal ini perlu dipertimbangkan kembali. Pasalnya, saat ini banyak tenaga honorer yang telah berusia di atas 35 tahun serta memiliki masa kerja yang lama atau bertahun-tahun. Oleh karena itu, ia mendesak agar seluruh rekrutmen P3K yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah tetap menjunjung asas keadilan dan memperhitungkan masa kerja. Ia pun menyebutkan bahwa saat ini tenaga honorer seperti tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga infrastruktur, para penyuluh, serta pelayan publik sangat luar biasa, serta mereka berjuang pada usia di atas 35 tahun dengan memperhitungkan masa pengabdian mereka. Ia mengakui bahwa akan terus mencari solusi, bahkan tanpa revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara pun menurut dia solusi untuk penanganan masalah tenaga honorer masih bisa ditemukan. Tidak hanya itu, Rieke pun mengakui bahwa ia telah menyurati sejumlah kementerian terkait untuk mempertimbangkan masa pengabdian para P3K dan memberikan jaminan hari tua dan pensiun untuk pegawai non-aparatur sipil negara dan P3K. Rekan-rekan sekalian, sementara itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara terkait dengan nasib honorer di atas 35 tahun itu telah melakukan pertemuan dengan sejumlah gubernur, wali kota, dan bupati. Dari pertemuan itu telah dihasilkan kesepakatan dalam dan mengerucut pada beberapa alternatif yang akan dirumuskan ke depan. Tidak hanya jajaran pemerintahan, rapat yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu juga diikuti oleh Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia, Ketua APEKSI dan Ketua APKASI, serta Kepala Badan Kepegawaian Negara yakni Bima Arya Wibisana. Dalam rapat tersebut telah diputuskan salah satu titik terang untuk penataan tenaga non-aparatur sipil negara. Akan tetapi Pak Menpan belum merinci terkait dengan rencana kebijakan yang akan dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara terkait dengan penataan para tenaga honorer. Rekan-rekan sekalian,
Demikian informasi terkait dengan nasib tenaga honorer di atas 35 tahun. Semoga saja pemerintah bisa memperhatikan hal itu dan tidak merugikan tenaga honorer. Demikian informasi ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.